Gue ngedrum, gue suka sama drum. Sampai sekarang gue masih main drum, dan ini drum gue di sebelah ada gitu kan sampai sekarang. Dan drum ini nggak bakal gue lepas gitu, nggak bakal gue kemana-mana. Ini drum pertama gue gitu. Hal-hal yang menjadi pertama itu nggak bakal gue buang jauh-jauh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Sobat Project. Kali ini gua akan menjalani pembahasan yang berbeda. Kali ini gua akan mengulik seorang drummer terkenal. Siapa yang gak kenal di Tangerang? Siapa bang namanya? Kenal drummer di Tangerang nih? Terkenal dari mana? Oke, kenalin, nama gue si Kantong Doraemon. Wah, itu IG-nya ya. Nanti bisa di bawah ini nanti kita lihat IG-nya ya. Kali ini kita bakal ngulik kepribadian seorang Kantong Doraemon ini dari cara dia memotivasi dirinya untuk berkembang menjadi seorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya, terutama untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Coba bagaimana sih cara Ini gue minum dulu ya, haus nih. boleh boleh kita biar nggak fokus ya, biar biar nggak hilang fokusnya. Boleh boleh, mantap. Thank you Nah, nih. bagaimana sih caranya untuk memotivasi diri sendiri ya, agar bisa percaya diri dalam menjalani suatu aktivitas atau kegiatan yang eh, itu menjadi hobi, terutama bisa menghasilkan dan bisa menciptakan suatu karya, terutama kan dari kesenian seorang drummer ya. Coba gimana bang? Ini MC-nya malam-malam ini udah ngasih yang berat aja, minta motivasi ke gue ini. Iya. Boleh boleh. Tadi gimana Pak? Boleh diulang Pak pertanyaan Pak? Eh, Gimana sih cara memotivasi diri sendiri ya, agar diri sendiri itu bisa tetap konsisten gitu ya, menjalin suatu aktivitas kesehariannya, terutama saat abang tampil drum gitu di orang-orang banyak, itu gimana sih cara memotivasi diri sendirinya itu? Yang pertama sih tentang motivasi, tanggung jawab sih. Yang buat gue sampai saat ini masih masih tanggung jawab gitu, apa yang gue sukain gitu. Sampai-sampai gue bisa bikin tempat yang kayak gini dengan temen-temen sobat project ini. Oh iya, mungkin teman-teman sekalian juga udah pada kenal ya. Beliau ini adalah tim kita juga, Sobat Project, dan beliau beliau ini juga sebagai tim gagasan di Sobat Project. Orang biasa saya. Kan ketuanya yang ini. Ya balik lagi ke yang tadi, motivasi. Tanggung jawab yang utama bang. Bang Raden, tanggung jawab yang utama. Yang kedua, karena hal yang gue sukain menjadi rutinitas, dan tanggung jawab juga ya, tadi itu rutinitas ya. Ngedrum ya udah, tanggung jawab gue ngedrum, gue suka sama drum. Sampai sekarang gue masih main drum, dan ini drum gue di sebelah ada gitu kan sampai sekarang. Dan drum ini nggak bakal gue lepas gitu, nggak bakal gue kemana-mana. Ini drum pertama gue gitu. Hal-hal yang menjadi pertama itu nggak bakal gue buang jauh-jauh gitu, gue sayangi gitu. Jangankan barang gitu kan, ya makhluk hidup pun yang pernah ada di hidup gue pasti gue sayangi gitu. Wah, super sekali. Intinya tanggung jawab sih bang, apa yang kita pilih gitu, untuk motivasi diri. Ya intinya tekun belajar gitu, sama mau penasaran sama apa yang kita pilih gitu. Ya, jadi harus menekuni ya apa Iya. yang kita mulai. Ya itu harus terus fokus, terus gapai apa yang udah kita lakuin tujuan pertama ya. Iya, tadi itu bang, kalau udah nyemplung di satu tempat ya udah, lu nggak usah nanggung gitu tuh. Dalamnya nggak usah, kalau udah dalam nih ya udah nyemplung dalam gitu, jangan cuma 1 meter lu keluar lagi gitu. Udah nyemplung, cemplungin sekalian gitu tuh. Jangan nanggung kalau hidup. Itu yang gua dapet dari guru drum gua. Sesempatnya gua kadang gua lagi stres gitu, lagi jenuh, ngilangin jenuh, gua datang ke studio ini gitu main drum.
sampai malam gitu. Kadang lagi ya galau juga gitu, harus ngapain nih gitu kan. Oh, berarti bisa jadi obat galau Ya juga ya, bener, gitu ya. main drum itu obat galau gue sih sekarang gitu tuh. Emang seorang drummer tuh bisa galau karena perempuan? Bukan galau karena perempuan ya bang. Jadi galau itu konteksnya banyak gitu ya. Salah satu faktor 10%-nya itu ya wanita, uang gitu kan, kondisi keuangan, kerjaan gitu kan. Gue lagi suntuk nih, pikiran gue banyak banget nih, main drum. Bergerakan tubuh itu buat jadi happy, apalagi sambil kita dengerin lagu gitu ya. Dengerin lagu dengan musik gitu. Kita main drum, nyaman banget tuh. Gak kerasa itu, berjam-jam main drum gitu. Tiba-tiba udah tengah malam aja. Oh, kalau main drum itu ngulik lagu sendiri apa lagu orang lain? Kalau gua kan cuma drummer nih, belum bisa bikin lagu gitu tuh. Paling gua kulik dengerin lagu gitu tuh. Cara main drumnya, ketukannya gimana, terus penempatan fill in yang gue suka nih, biar masuk di lagu itu di mana nih tempatinnya, di pas mana gitu tuh. Itu yang gua pelajarin. Hmm. Baca juga kan. Sebenarnya bermain musik itu banyak konotasinya, berhitung, baca. Yang satu berhitung itu kita ngitung tempo gitu kan. Biar gak lari tempo. Baca ya baca partitur gitu tuh. Berarti udah berapa lama nih Wah, menekuni? kalau kalau gua bilang belajar drum itu lama banget sih, Bang. Sampai-sampai gue punya 3 guru. Nah, 3 guru itu semua dari 3 guru itu berteman, Bang. Ada guru pertama gua nih, gue sebut nih. Alhamdulillah masih silaturahmi. Yang pertama tuh Kak Deni. Gue belajar sama dia 3 bulan. Itu waktu gua masih di Purwacaraka Cikupa. Gua les di situ 3 bulan sama dia. Yang selalu inget dari kata-kata dia, jangan pernah berhenti sticking, pemanasan, warming up tuh bahasa. Sticking Iya, namanya, sticking sticking. ya. Nih gue megang sticking nih. Latihan tangan tuh sticking. Itu dari Kak Deni. Terus guru kedua itu setelah perginya dia itu karena ada panggilan di Dangdut Academy tuh. Dia dapat job di situ, makanya dia udah cabut dari ngajar gitu kan. Sampai sekarang masih di Dangdut Academy tuh. Kalau IG-nya namanya Denny Acoy. Nah, guru kedua tuh namanya Alto. Gigsi Alto tuh IG-nya. Alto. Alto. Nah, guru kedua ini dia ngajarin ke gua gimana caranya ngenakin lagu dan pembawaan kita nyampe ke audiens penonton gitu. Yang penting kita mainnya tuh enak gitu tuh. Ngenakin lagu. Itu yang sampai sekarang masih belum dapet gua. Masih belum dapet feel itu. Iya, feel, rasa gitu. Lagu aja punya rasa, gimana sama pasangan kita gitu tuh. Nah, kalau yang ketiga nih namanya Bayu. Itu suhu dari segala suhu. Nah, dari ketiga itu mereka berteman, dan yang lebih suhu itu Kak Bayu ini. Itu dari beberapa genre dia semua udah kuasai. Apalagi dia basicnya kan hati dia itu jazz banget, drum jazz dia, drummer jazz. Wah, ilmunya udah nggak bisa diomongin lagi tuh. Sampai sekarang dari ketiga itu masih komunikasi sih. Sungkem gue sama Kak Bayu. Semoga Kak Bayu bisa nonton video gue ini. Makasih Kak Bayu ilmu-ilmunya. Semoga gue bisa ketemu Kak Bayu lagi. Nanti gue belajar ilmu-ilmu lagi. Saya selalu Kak Bayu. Boleh nanti sekalian dipublis juga ya, nama Instagramnya. Jadi biar orang teman-teman kita yang nonton ini bisa ikut belajar Iya. orang-orang hebat yang Iya. tadi abang sebutin ya. Wah, itu orang-orang hebat semua itu. Nah, dari ketiga ilmu yang dibagiin tuh gue nyatuin gitu. Dari yang gue belajar itu. Sticking dulu nih dari Kak Denny yang selalu disampaikan sticking. Jangan pernah berhenti sticking. Ya udah gue mau latihan sticking dulu 1 jam. Terus ngenakin lagu. Kak Bayu ya udah materi-materi belajar baca dik sama tempo. Tempo tuh jangan sampai lari gitu kan. Kita ngejaga aja tuh tempo jangan sampai lari, apalagi pasangan kita lari jauh jangan sampai itu. Udah kelihatan kan pembahasannya itu udah tentang pasangan terus Enggak, nih. bukan itu. Karena apa ya? Drummer itu dicap jelek gitu. Kenapa? Sama tentang berpasangan ya. Kadang gua nongkrong sama drummer nih. Kadang si ceweknya bilang, jangan pacaran sama drummer mah playboy katanya. Iya. Lah kata gua belum ketemu aja drummer kayak gua yang setia sampai mati gitu kan. Anjir. Nah, untuk teman-teman yang nonton ya, kan
anak band itu tuh dicapnya itu Playboy. playboy ya, banyak ceweknya. Anak band dicap playboy baru nunjukin segini udah aduh gitu gimana gitu. Tapi kenyataannya apa yang dialami abang ini berbeda ya. Berbeda dong. Nah, malah ditinggalkan nggak? Ya malah ditinggalkan kali. Ditinggalkan enggak sih, bukan ditinggalkan. Mungkin ya udah jalannya aja Udah sih. jalannya aja. Jangan memaksakan lah ya. Jangan memaksakan kehendak Tuhan. Iya. Iya benar, jangan memaksakan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. nah. Betul Bapak Yogas? Ini teman gua Mas Boy ngeliatin di belakang nih, kayaknya ketawa-ketawa mulu nih. Gak apa-apa, suaranya masuk gak apa-apa. Suaranya masuk kok. Nah, nggak apa. Thank you nih MC. Jebakan buat gua kayaknya. Udah mulai menjerumus nih, ini aja nih sebenarnya. Oh, oke, nggak Terus apa-apa. kita balik lagi ke topik ya. Balik lagi ke laptop. Oke. eh Ini sambil minum juga nih gue ya. Iya minum lagi. Udah keringetan nih pertanyaan dari Bang Raden ini. Serem juga ya. Belum aja kita lebih mendalam lagi nih. Ya, fokus pada tujuan positif ya. Iya, positif. Apa sih hal yang gak disukai ya dari kegiatan positif ini kan contohnya ngedrummer. Ah, benar. Ada kan kayak hal-hal yang nggak disukai apa yang hal yang dibenci dan hal yang ditakuti apa tuh? Apalagi kan pernah kan manggung ya? Pernah manggung. Nah itu tuh pasti kan ada hal-hal yang ditakutin, ada hal-hal yang dibenci itu apa tuh? Kalau benci sih nggak ada ya. Kalau takut, iya ada takut. Apa itu takutnya misalkan kalau lagi manggung gitu? eh Ketemu lagu-lagu baru gitu kan. Yang belum pernah gua kulik gitu. Terus belum ibaratkan kalau pernikahan tuh belum kawin sama player-player yang lain nih. Eh ya nervous lah ya. Iya nervous ke situ sih maksudnya ya. Bang Raden nih nervous gitu tuh. Iya. Kadang waktu itu pernah gue manggung pertama tuh di sorry di daerah Anyer ya, di pernikahan komunitas gue tuh gue suruh main band pertama tuh ngedramin. Gue bawa drum, perjuangan gue tuh wah sulit banget bang. Jadi gue bawa drum naik motor bang, bawa drum ini bawa motor. Segede ini bawa motor. Nanti teman-teman yang pengen tahu drum gue ntar bisa lihat di IG gue ya. Gue waktu itu bawa koper aja 3 tuh ya, tas gue semuanya lah itu. Bisa bang gue ikat di motor tuh. Wah perjuangan banget itu. Tapi ya dari situ tuh kan pasti belajar juga ya. Iya. Gimana cara kita menampilkan sesuatu yang spesial di depan orang-orang banyak. Wah Itu kan susah itu. bener. Kita kadang bisa berbicara kayak gini nih sendiri. Tapi kita kalau misalkan tampil di depan orang banyak tuh ya nggak sesuai sama apa yang sekarang kita Gak sesuai obrolkan. sama ekspektasi ini. Nah, kayaknya lagu gampang-gampang. Pas banyak yang request. Ya jadi tanggung jawab juga kan. Apalagi disawer kan. Dapat duit nih. Anjing tanggung jawab gitu kan. Gimana sih kalau nggak dilakuin gitu. Tapi kan kalau udah bisa begitu kan masuknya kok udah drummer profesional ya. Ya baru step by step lah. Kalau Step by step. profesional udah apa aja hajar gitu. Ya itu positif lah ya. Hmm. Apa yang menurut kita itu bisa membuat bahagia ya lakukan. Ya lakuin aja. Penting positif bahagia sih. Terus selanjutnya lagi kita harus bisa ya yang namanya pekerjaan itu kan hobi lah ya. Iya hobi yang dibayar bang. Dan itu juga di balik samping hobi ini kan ada pekerjaan inti lah ya. Oh iya gue ada Itu pekerjaan gimana inti. tuh cara memanagenya, membuat hobi nggak ketinggalan, pekerjaan nggak terbengkalai, terus mungkin urusan kuliah juga ya, kuliah nggak ketinggalan juga. Tuh. Gimana sih cara memanagenya itu? Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata bang. Jadi kita harus berjuang dari kata-kata yang kita utarakan. Manajemen waktu yang pertama bang. Kalau kerjaan sih alhamdulillah gue sekarang kerja di posisi sedang di zona nyaman. Jadi alhamdulillah zona nyaman. sudah gue yang maksudnya kerjaan yang udah bisa gue kuasain gitu. Yang gue handle alhamdulillah dengan lingkungan yang masih menurut gue nyaman banget sih gitu. Ketemu orang-orang yang nyaman gitu alhamdulillah. Ngertiin mereka pun pada
nanya ngedukung, wih punya drummer sekarang gila punya sampingan gitu. Ah nggak bang, kata gue masih belajar. Kerjaan sih alhamdulillah nyaman enak sih. Terus manajemen waktu latihan, waktu istirahat. Yang namanya gue kerja di dunia industri kan, namanya kita kerja di industri ya bang ya. Iya. Kita itu kena shift ya namanya ya. Gue kadang bagi waktu gini bang. Kalau gue lagi kerja pagi ya, gue pulang nyampe rumah itu jam 6 6 maghrib ya. Gue mandi, sholat itu kan kelar. Mungkin setengah tujuan baru start latihan tuh di studio ini. Mungkin minimal gue latihan tuh 2 jam sih. Maksimal 4 jam ya. Di range itu lah gue latihan sampai malam. Setelah itu yang tadi tuh kuliah. Baru gue terjun ke kuliah. Di rumah gue di kamar gue ngulik gue apa yang gue perlu kerjain, apa yang gue pelajarin gue kuliah gue belajar gitu tentang materi-materi kuliah sekarang sih. Setelah itu gue istirahat, bangun pagi. Jangan lupa tuh, sekarang gue lagi ngajak teman-teman, Bang Raden, ada Bang Mas Boy. Gue pengen mengajak teman-teman untuk rutinitas dalam berolahraga gitu kan. Karena olahraga itu hal yang positif, Bang. Aktivitasmu menyenangkan. Iya. Jadi maksud dari jadikan aktivitasmu menyenangkan itu tuh dari kebanyakan aktivitas ini nih yang abang seharian dilakuin, dari itu kuliah, kerja, terus ngeband, aktivitas mana sih yang menurut abang ini tuh lebih menyenangkan gitu? Wah, kalau menyenangkan tiga-tiganya sih seneng gue. Kerja dapat duit, ngeband dapat duit, kuliah dapat ilmu juga. Iya. Berarti semuanya lah ya bisa jadi menyenangkan kan? Iya, Semuanya. tapi untuk menghibur diri yang ngeband, main musik itu senang. Iya. Terus selanjutnya ya kan tadi semua aktivitas yang dikerjakan itu kan ada income-nya ya. Iya, ada income. Ada dapat positifnya Iya. dari itu, mungkin eh, uang atau pengalaman atau ilmu. Nah, dari semua itu tuh udah jadi apa aja gitu. Misalkan kerja nih, udah kebeli apa aja buat Wah. diri sendiri lah. Minimal buat diri sendiri itu udah dapat apa aja sih? Dari oh iya, gue mau cerita nih. Dari hal-hal yang udah ada sekarang, faktor utamanya gue kerja, ya kan? Gue kerja bisa punya uang, terus gue bisa beli apa yang gue pengenin. Contohnya gue pengen beli drum, tekad gue kuat gitu kan. Ketika gue punya keinginan yang gue harus wujudin, tekad gue tuh pasti kuat. Contoh gue pengen punya drum, pengen belajar drum. Gue tadinya nggak punya drum. Gue nabung lah selama 3 bulan dari hasil kerja gue, kerja pertama gue di tahun pertama gue bekerja. Dan alhamdulillah guru gue yang kedua itu namanya Kalto, nyariin drum, itu baik banget. Itu udah kayak orang tua ataupun abang gue sendiri sih. Gue masih silaturahmi ke rumahnya sih. Dapat drum gue. Setelah itu tahun pertama gue banyak nabung sih, nabung buat biaya kuliah. Selanjutnya gue daftar kuliah. Jadi kesibukan gue tuh main drum, kuliah gitu kan. Setelah itu punya kegiatan kan. Apa yang gue datang ke kota Tangerang ini. Tadinya gue datang bukan dari Tangerang. Gue dari Serang Banten ke sini, dapat rezeki kerja di sini. Selain kerja gue pengen ngapain lagi ya? Gue kan dulu sekolah SMK. Wah, gue teknik mesin nih. Wah, gue kuliah kayaknya nih. Gue nerusin jurusan gue teknik mesin. Nah, gue kuliah, punya musik, hobi, punya teman gitu kan, punya guru-guru yang bagus. Nah, ini awal utamanya gue kerja. Ya, awalnya cari duit sendiri dulu Iya, ya. cari duit sendiri. Modal sendiri itu, cari modal buat diri sendiri dulu. Iya. Nah, baru habis itu bisa wujudin segala hobi, kesukaan. Iya, benar. Dari uang kerja juga bisa jajanin mbep ya. Wah, jajan embeb. Embeb yang mana nih? Aduh. Nah, untuk teman-teman nih, Bang Doraemon ini tuh royal sebenarnya buat eh, wanita, itu royal banget. Astagfirullahaladzim. Jadi ya MC-nya mabuk nih. Astagfirullahaladzim. promosi nih, sekalian promosi, kita promosi. Kayaknya marketing nih MC-nya. Nah, selanjutnya dari semua aktivitas itu emang gak capek? Kalau capek sih capek ya. Gua akuin capek, kerja capek. Nah, yang namanya kebutuhan. Ya gimana sih kalau kita udah butuh ya?
Tapi ketika kita nemu titik itu gua bahagia, contoh main musik capek, tapi itu gua bahagia gitu tuh main musik. Ya mungkin akan kalau hilang sih enggak gitu, tapi berkurang gitu tuh. Ketika rasa capek gue berkurang, rasa senang itu timbul ketika apa yang gua pelajarin itu gua sampai gitu. Sampai itu gua bisa nih, apa yang gua pelajarin nih. Oh, ternyata beatnya kayak gini nih. Dari awal gue merintis main drum kan pertama cuma mukul doang, Iya. tek tek tek, belajar kaki gitu kan, gerakin kaki. Ternyata bisa. Coba untuk minggu ketiga main beatnya, dek tak, dek dek tak, dek dek dek. Jadi main drum tuh nyanyi juga, nyanyi mulut gitu tuh. Apa yang kita bicarakan ya praktekkan di tubuh kita ke drum gitu tuh. Ya itu seneng sih ntarnya, capek berkurang. Jadi capek itu nggak selalu terobati dari kita tidur, Iya, terus hiburan atau istirahat tidur ya. iya, Dengan kita melakoni hobi kita, kegiatan yang kita suka itu bisa mengurangi kelelahan kita ya. iya. Bahkan ketika kita main gitu ya, main, apalagi kalau kita udah main drum di luar, ya kita capek nih, kita bawa drum tuh capek ke tempat ngeband itu, ke kafe apa kemana gitu, capek nih. Tapi ketika ketemu orang banyak, orang baru, orang yang keren-keren, wah itu kayak ngebakar semangat lagi nih. Walaupun pulang kerja itu, misalkan pulang kerja ngeband pernah nggak? Oh pernah gua, Pernah. pernah bawa pakai motor, masih pakai motor nih. Mudah-mudahan dengan hobi ini gua bisa merubah setara kehidupan gua sih, mudah-mudahan. Jadi drum yang dikenal di Tangerang ini kalau bisa sih di Jabodetabek sih. Hebat emang. Banyak motivasi yang bisa kita pelajari dari abang tentang Doraemon ini. Dari motivasi semangatnya, dari kerjanya, dari motivasi untuk terutama untuk diri sendiri dulu ya, untuk diri sendiri dulu, membangun value diri Nah itu sendiri. penting value itu. Nah itu bolehlah dikasih saran lah. Gimana cara kita buat membangun value agar apa yang kita tunjukin ke orang itu bisa maksimal dan penilaian orang ke kita itu baik. Bagaimana sih sarannya? Persiapkan diri lu, bawa udara apa bawa aura yang positif, pembawaan yang positif sih pesan gua ke orang itu. Energi. Kayak gua ke lu energi positif nih. Motivasi hal-hal yang gua lakuin sharing ke lu nih itu positif. Jadi ngebangun temen-temen baik Bang Raden, Bas Boy, gue selalu motivasi teman-teman, ayo olahraga, ayo buat kegiatan, ayo buat karya itu kan vibes ya, energi positif terus berbagi gitu tuh. Menguatkan diri sendiri dan diri orang lain gitu. Ya, setelah kita dapat value diri kita sendiri, ya tujuan kita contohnya lah ya, contohnya ingin menarik perhatian wanita kan, itu bisa lah ya. Nah, Sebenarnya untuk menarik ya, menarik wanita. Ya ada faktor itu juga. Maksudnya peluang ketika value itu nilai jual ya, nilai jual diri kita itu sudah ada gitu kan. Dari apa yang kita bisa gitu. Contoh kita main musik nih, wah kita value kita bermain musik nih, nilai jual kita nih. Nah itu bakal jadi suatu objek gitu. Nih si orang itu ngelihat kita nih, ternyata dia punya hal yang berbeda dari orang lain bisa bermain musik gitu kan. Jadi bahan apa ya? Penglihatan gitu tuh. ya, Ngelihat wah si Kantong Doraemon bisa main drum nih. Ah boleh dong bisa sharing dong gitu kan. Jadi daya tariknya itu gitu situ. Ciptainlah daya tarik gitu kan. Value lu gitu. Dunia lu itu di mana sih? Fokus makanya teman-teman sama dunia lu gitu. Apa yang lu sukain tuh fokus gitu. Terus lu nggak usah apa ya? Nggak usah kayak share maksud kayak pamer gitu tuh. Ini gue bisa main drum nih. Nggak usah. Lu berkarya aja dengan karya lu tuh ya lu udah pasti nunjukin lu bisa main drum gitu tuh. Fokus latihan aja. Fokus kembangin diri lu sendiri gitu tuh. ya jadi jangan apa ya, jangan terlalu fokus untuk pamer Iya. dan fokuslah ya buat kayak biarkan orang lain yang menilai Iya, orang lain yang gimana nilai. kita. Kita karya aja terus fokusin karya, tapi pamer jangan. Karena di dunia musik pun hal kayak attitude pun masih dinilai gitu sama teman-teman gitu tuh. Yang gue bilang tadi, ngenakin lagu itu suatu attitude yang baik untuk di dunia musik gitu. Ya banyak sekali lah ya yang sebenarnya harus kita kulik kembali nanti. Mungkin untuk
kali ini bahas tentang drummer ya. Alhamdulillah gue aman. Soalnya jawabannya ini nggak bisa diselepet-selepetin nih. Selepetin aja. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita kulik. Nanti selanjutnya bisa kita kulik lagi. Dengan Boleh pembahasan boleh yang lain ditunggu lagi. MC yang paling the best ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan dari awal, yang udah nonton kita dari awal. Ambil sesi positifnya, buang sisi negatifnya dari kita. Kita terima saran, kita terima masukan. Silakan teman-teman yang mau ngasih masukan bisa komentar di kolom komentar kita. Dan yang belum subscribe, ajak temannya buat subscribe ya. Bang, ya? Ya, biar ngebangun konten Sobat Project Nah. ini lebih semangat gitu. Tim baik gua, si Kantong Doraemon, Bang Raden, Bang Mas Boy, ada Bang Nas. Bang Nas. Nah. Semakin semangat tuh buat mengidekan kreasi terus nih. Baik konten podcast, tentang wisata kuliner, dan nanti untuk di akhir tahun ini kita akan mengadakan wisata review camping ground. Boleh. Tolong disimak aja konten yang bakal kita explore ini. Kalian pasti penasaran. Daerah mana yang buat kita akan review tentang camping ground. Nah, untuk teman-teman bisa kasih sarannya, kasih masukannya buat kita tim Sobat Project di komentar ini ya. Iya. Terima kasih buat sekalian, pokoknya terima kasih banyak yang udah bisa support kita dari awal. Kalau gitu salam Sobat Project.